Halo anak-anak, selamat pagi, salam dan bahagia. Selamat pagi, salam Pak. Oke. Pagi Pak, salam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua sehat? Sehat, Pak. Pak, sehat. Nah, pada kali ini kita akan membahas tematika ya, yaitu makanan sehat dengan subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Oke, namun sebelum kita memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut agama dan budaya masing-masing. Adakah yang mau memimpin berdoa? Saya Pak. Oke, Dunia silakan. Baik teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Pak. Oke, terima kasih Dunia sudah memimpin teman-temannya berdoa. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama ada melalui media PowerPoint yang ditayangkan melalui Zoom meeting, siswa dapat mengidentifikasi makanan sehat dan bergizi. Kemudian yang nomor 2, setelah melihat gambar, siswa mampu mengidentifikasi organ-organ pencernaan pada hewan. Nah, yang nomor 3, siswa mampu menyebutkan organ-organ pencernaan pada hewan. Dan yang nomor 4 atau terakhir, melalui berdiskusi, siswa mampu menjelaskan proses pencernaan pada hewan. Nah, namun sebelum kita memulai pelajaran, ayo kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Bernyanyi lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. 3, 2, 1. Kita nyanyi sama-sama ya. Ya Pak. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Jaya untuk Oke, terima kasih anak-anak sudah mau bernyanyi lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Selanjutnya, nah, selanjutnya teman-teman, kali ini kita akan membahas makanan sehat ya. Jadi teman-teman, apakah kalian tahu apakah makanan sehat itu? Dari yang kalian ketahui, ada yang tahu tidak apa makanan sehat? Saya Pak. Ya, silakan, apa sih makanan sehat itu? Makanan sehat adalah makanan yang tidak mengandung zat kimia atau seperti pengawet, pewarna, dan sebagainya, Pak. Ya, benar sekali Mia. Anak-anak lain ada yang tahu nggak lainnya makanan sehat itu selain tidak mengandung pengawet? Nah, benar ya. Jadi benar apa yang disebutkan dunia. Jadi makanan sehat itu makanan yang tidak mengandung pengawet dan makanan yang mengandung beberapa vitamin, mineral, karbohidrat atau lemak. Nah, teman-teman, ada yang bisa tidak menyebutkan contoh-contoh makanan yang menurutku sehat? Sayur, Saya, Pak. Pak. Ya, benar. Selainnya apa selain sayur? Ada yang tahu tidak? Buah-buahan, Pak.
Ya, benar buah-buahan. Ikan. Ya, jadi makanan sehat itu contohnya ada daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Nah, selanjutnya, anak-anak, apakah kalian tahu apa sih kriteria dari makanan yang sehat itu? Ada yang tahu tidak? Bersih. Ya, benar bersih. Makanannya bersih berarti ya. Selain bersih, apa? Ada yang tahu tidak? Makanannya mengandung apa? Ada yang tahu? Memiliki Pak. Ya, ya, jadi makanan sehat itu makanan sehat atau bersih, memiliki gizi yang baik dan seimbang. Nah, jadi keseimbangan makanan sehat itu adalah makanan yang memiliki kandungan karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Nah, anak-anak, ada yang mau membaca ini tidak? Membaca sistem pencernaan pada hewan, rumanesia. Ada yang mau membaca, anak-anak? Saya, Pak. Silahkan Junia membaca. Baik, Pak. Dari awal, Pak. Ya, silakan. Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasan berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikroba, yaitu bakteri dan protozoa. Mikroba tersebut dapat membantu mencerna rumput. Nah, coba kamu perhatikan penjelasan mengenai proses pencernaan pada hewan ini dengan seksama. Sudah, Pak? Terima kasih, Junia. Nah, sebenarnya jadi ya, hewan ruminansia yaitu hewan mamalia, yaitu yang hewan yang memamah makanan 2 kali. Nah, contohnya yaitu ada sapi, kerbau, rusa, domba, dan kambing, dan kijang. Nah, untuk lebih jelasnya, anak-anak bisa menyimak video berikut ini ya. Nah, ayo kita simak videonya. Organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Organ pencernaan pada hewan berbeda-beda. Organ-organ pencernaan tersebut mencerna makanan yang masuk ke dalam tubuh hewan dalam sebuah sistem pencernaan. Berikut sistem pencernaan pada beberapa hewan. Serangga dengan urutan organ pencernaan: mulut, tembolok, empedal, lambung, usus, dan terakhir anus. Lambung, usus, dan terakhir anus. Kata dengan urutan organ pencernaan: mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan terakhir anus. Kelompok reptilia dengan urutan organ pencernaan: mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan terakhir kloaka.
dengan urutan organ pencernaan, mulut, kerongkongan, tembolok, lambung, empedal, usus, dan terakhir kloaka. Kelompok mamalia dengan urutan organ pencernaan, mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan terakhir anus. Ruminansia atau kelompok hewan pemakan rumput-rumputan yang terjadi pada kelompok mamalia dan urutan organ pencernaan, mulut, kerongkongan, rumen, mulut, retikulum, omasum, amomasum, usus besar, dan terakhir anus. Ayo ceritakan urutan pencernaan dari hewan-hewan berikut. Pada manusia terdiri atas organ-organ tertentu dengan fungsinya masing-masing. Perhatikan organ pencernaan pada manusia berikut: mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Berikut fungsi dari setiap organ pencernaan pada manusia. Pertama, mulut, tempat makanan dihancurkan. Kedua, kerongkongan, saluran penghubung mulut dan lambung. Ketiga, lambung, tempat pencernaan makanan dengan bantuan enzim. Keempat, usus halus, tempat penyerapan sari-sari makanan. Kelima, usus besar, tempat penyerapan air sisa pencernaan usus halus dan selanjutnya, proses pencernaan pada manusia. Ayo ingat kembali urutan proses pencernaan. Yang terakhir, anus. Mengalami kelainan atau penyakit, sistem pencernaan tubuh kita akan terganggu. Di setiap organ pencernaan manusia. Oke anak-anak, sekarang karena kita telah melihat videonya, anak-anak pasti sudah tahu kan dan menambah materi yang pelajari, yaitu ada beberapa organ pencernaan pada hewan, yaitu mulai dari serangga, ada reptil, kemudian ada burung, mamalia, dan mamalia rumen. Bisa dia. Kemudian ada manusia juga. Nah, selanjutnya nah, anak-anak saya tahu ya. Ini adalah organ pencernaan pada sapi atau hewan ruminansia, yaitu mulai dari ada mulut, kemudian masuk ke eksofagus, kemudian ke retikulum, abomasum, kemudian ke rumen, omasum, kemudian yang terakhir ke usus. Nah, anak-anak, ada yang mau membaca tidak? Membaca organ pencernaan pada hewan ruminansia. Mbak Arindia mau membaca? Fendi Pak mau membaca, Fendi tapi malu bilangnya. Oke. Mas Andi mau membaca. Yang bagian mana, Pak? Bagian ini mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia.
Oh ya, boleh Pak. Saya bacakan ya Pak. Baik, Mas. Terima kasih. Ya. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Mari kita baca informasi mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput, makanan, dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Saliva merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan obamasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Banyak banget ya, Pak, perutnya. Terima kasih ya Mas Fendi sudah membacakan. Ya, sama-sama. Yang pertama dalam mekanisme pencernaan pada hewan ruminansia yaitu pada di mulut. Nah, di mulut sendiri terdapat ada gigi, lidah, dan saliva. Nah, yang pertama gigi itu terdapat ada digunakan untuk memotong rumput, kemudian lidah untuk merumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Nah, kemudian saliva yaitu merupakan cairan atau enzim. Nah, kemudian kalau sudah melalui mulut, maka makanan sapi akan masuk ke lambung. Dan di lambung ini ada 4, yaitu ada rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Nah, berikut ini adalah bagian dari lambung sapi, yaitu yang pertama ada rumen. Jadi rumen yaitu tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Kemudian ada retikulum. Nah, di retikulum ini makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Nah, di dalam perut bagian ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke abomasum atau perut kitab. Nah, kemudian omasum. Di dalam omasum sendiri makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Nah, selanjutnya makanan masuk ke abomasum. Nah, bagian lambung yang terakhir yaitu ada abomasum atau perut masam. Nah, pada bagian ini sebenarnya disebut dengan lambung. Nah, di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Nah, setelah sekian melewati seluruh proses pencernaan, maka makanan di dalam abomasum bergerak menuju usus halus. Nah, panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Panjang sekali ya. Nah, di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Dan selanjutnya sisa-sisa makanan akan dikeluarkan menuju anus. Nah, jadi pada bagian lambung sapi makanan akan melewati berbagai proses dari melalui rumen, retikulum, omasum, abomasum, dan kemudian terakhir akan masuk ke usus halus dan keluar melalui anus. Nah, selanjutnya anak-anak, ayo kita berlatih. Nah, setelah kita mempelajari mekanisme pencernaan pada sapi, selanjutnya kita akan berlatih terkait proses atau mekanisme pencernaan. Yang pertama kan dari rumput dikunyah di mulut. Kemudian ada yang tahu tidak? Setelah dari mulut akan melewati mana? Esofagus, Pak.
Nah, benar. Jadi setelah dari mulut akan masuk ke eksofagus atau tenggorokan. Nah, setelah ke tenggorokan kan akan masuk ke rumen atau perut besar. Ada yang tahu tidak proses yang terjadi di perut besar atau rumen? Lupa, Pak. Nggak Oh, tahu. itu Pak, Yang tahu? proses pencernaan dengan bantuan bakterinya lupa Pak Ya. namanya. Jadi proses yang terjadi pada pencernaan itu yaitu pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Nah, setelah dari rumen, maka makanan sapi akan kembali masuk ke mulut lagi. Ada yang tahu tidak bagaimana sih proses terjadinya di sapi? Ada Pak, emang kalau udah sampai tenggorokan balik lagi ke mulut Pak? ya, jadi kan kalau hewan sapi kan ruminansia yaitu memah biak. Jadi setelah masuk ke rumen atau perut besar, maka akan kembali ke mulut lagi kemudian untuk dikunyah. Ya, jadi proses di mulut yaitu makanan dikunyah kedua kalinya hingga lebih sempurna atau lebih halus lah secara kasarnya. Nah, kemudian kan dari mulut masuk ke retikulum. Ada yang tahu tidak proses yang terjadi di retikulum itu? Kalau Mungkin tadi itu, Pak. makanannya itu Pak, difermentasi Pak. Ya. Ya, Pak, oleh bakteri, Pak. Jadi di retikulum itu proses yang terjadi adalah makanan difermentasi oleh bakteri anaerob dan protozoa. Nah, setelah dari retikulum maka ada yang tahu tidak? Selanjutnya itu ke lambung bagian mana sih? Setelah dari retikulum maka ke ada sumsumnya tulisannya tadi. Ada yang Omasum Pak, oke, benar omasum. sekali ya. Jadi setelah dari retikulum, makanan masuk ke omasum. Nah, maka yang terakhir apa yang tahu? Yang terakhir adalah abomasum. Ada yang tahu tidak? Apa sih proses yang terjadi di abomasum itu? Saya mau menjawab. Itu Pak pencernaan dengan bantuan enzim. Ya, benar sekali ya. Jadi di bagian lambung abomasum, maka proses yang terjadi yaitu pencernaan dengan bantuan enzim pepsin. Nah, setelah dari abomasum, maka makanan yang sudah dicerna akan masuk ke usus halus dan selanjutnya akan dibuang melalui anus. Nah, apa sih yang telah kita pelajari hari ini? Ada yang mau menjawab tidak? Yang mau berpendapat terkait apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang mau menjawab? Anak. Saya Pak, Ya, silahkan Junia lagi. hari ini Masa sama Junia aja yang jawab. ya Pak, hari ini kita sudah belajar tadi makanan sehat Pak. Terus Ya. kemudian kita belajar sistem pencernaan di hewan ruminansia. Ya benar, jadi yang telah kita pelajari hari ini itu adalah makanan sehat, yaitu makanan yang bergizi dan bersih dan mempunyai 4 kandungan, yaitu ada karbohidrat, protein, lemak, dan vitamin. Nah, selanjutnya adalah organ pencernaan pada hewan ruminansia, yaitu hewan yang memah biak. Contohnya yaitu pada hewan sapi. Oke. Selanjutnya kesimpulan materi. Ada yang membaca tidak kesimpulan hari ini? Junia mau baca lagi kesimpulan materi hari ini? Atau Mas Fendi? Pak. Mas Fendi mau baca, Mas Fendi? Ya, Nggak mau, Pak. Panjang, Pak. Kak Juni aja. Oke, silakan Junia. Yuk. Iya Pak.
Jadi kesimpulan materinya, makanan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral. Kemudian sistem pencernaan pada hewan ruminansia meliputi dari mulut, esofagus, rumen atau perut besar, kemudian kembali ke mulut, lalu retikulum, omasum, dan apomasum, Pak. Ya, Sudah. betul sekali ya. Terima kasih sudah membacakan kesimpulan materi kita pada hari ini, yaitu tentang makanan sehat bergizi dan sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Nah, kita telah sampai penghujung pembahasan kita pada malam hari ini ya. Adakah yang mau membantu menutup pembelajaran kita hari ini dengan berdoa bersama-sama? Ya, Fendi, Mas Pak. Andi mau memimpin teman-temannya berdoa. Saya, Pak. Yuk, silakan Mbak Anindya. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Cukup. Ya, terima kasih ya Mbak Anindya sudah memimpin teman-temannya berdoa. Semoga Pak. materi yang telah kita pelajari hari ini dapat bermanfaat dan bisa menambah wawasan teman-teman anak-anak ya. Amin. Yuk, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Salam. Terima kasih, Pak. Salam. Terima kasih, Pak.